Nah, istighfar ini kalau kita wukuf di Arafah pada waktu kita naik haji itu disunatkan minimal baca 100 waktu wukuf itu. Setelah selesai sholat zuhur, jamak takdim dengan asar, kita membaca zikir sesudah itu di Arafah nih, di antaranya takbir ini, apa tasbih, istighfar ini. Jadi bacanya astaghfirullahaladzim la ilaha illallah qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Wafil hadis, di dalam hadis dikatakan ghufira lahu wa in kana farra minaz zahab. Diampuni dosa orang itu sekalipun dosanya sangat besar. Diibaratkan seperti orang lari dari membela agama Allah, perang di dalam jihad. Waktunya perang, dia lari menghindarkan diri, meninggalkan medan peperangan yang seharusnya dia berjihad itu. Nah, itu dosa besar, namanya farra minaz zahab. Sekalipun dosa besar seperti itu tetap diampuni dosanya kalau memang membaca astaghfirullahaladzim la ilaha illallah qayyum tadi. Kemudian qauluhu, membaca ba'da sholatai subhi wal maghribi ba'da salam. Juga membaca di waktu sholat subuh dengan sholat maghrib sesudah selesai dari sholatnya. Wa huwa sani rijlaihi qabla ayatakallama, sebelum dia bicara yang lain, yang ngomong, ngobrol atau apa gitu. Bahkan sebelum dia merubah tempat duduknya, yaitu duduk setelah berubah duduknya, duduk daripada tasahud akhirnya tuh, yaitu tawarruk. Apa yang dibaca? La ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir asyran, 10 kali. Fafil hadis, di dalam hadis Rasulullah bersabda, anna man qalaha, sungguhnya orang yang melakukannya atau membaca 10 kali tadi, kutiba lahu asru hasanatin, dibalas dengan 10 kebajikan. Wa muhya anhu asru sayyiatin, diampuni 10 macam dosa. Wa rufi'a lahu asru darajatin, dan diangkat derajatnya 10 derajat. Wa kana yaumuhu talik, dan di hari itu kalau dibacanya pagi berarti sampai sore, kalau dibaca maghrib berarti sampai pagi gitu. Yaitu hari itu fi hirsin min kulli makruhin, terpelihara dari pekerjaan yang tidak disukai, ya, yang tidak menyenangkan lah gitu, yang makruh, yang dia benci gitu, terhindar dari sesuatu yang dibenci. Wa hurisa minasyaitan, dan dia akan dijaga oleh Allah dari godaan setan, ya. Dan juga walam yang bagi lidzambi ayudrikahu fi dzalikal yaum, dan ketika pada hari itu dia akan dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, ya. Dan kalaupun ada dosa diampuni oleh Allah gitu. Illa syirku billahi ta'ala, kecuali kalau dosa syirik, ya, tidak diampuni. Kemudian qauluhu ba'da sholati subuh wal maghribi, juga sesudah sholat subuh dan sholat maghrib membaca Allahumma ajirni minan nar sab'an, 7 kali dibaca Allahumma ajirni minan nar, ya. Kemudian qauluhu, juga disunatkan membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu muslimun arba'an, 4 kali, ya. Begitu juga membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin
adadama wasi'ahu ilmullah arba'an 4 kali. La ilaha illallah Allahu akbar 4 kali ya. Kemudian setelah itu ad-du'a ba'da kulli sholatin. Setelah kita baca wirid tadi, adapun urut-urutannya itu sudah ada panduan dari ulama-ulama kita gitu. Ya, sehingga mudah untuk kita melakukan bersama-sama. Jadi ada panduannya. Adapun ini hanya sekedar penjelasan yang disunatkan ini gitu. Setelah baca doa, waktu baca doa itu raf'ul yadaini sunnat, diangkat tangannya. Wa mas'ul wajhibihima ba'dahu, dan mengusap wajahnya dengan kedua tangannya sesudah berdoa. Jadi alhamdulillah itu susah itu. Walhamdulillah wassalatu ala nabi fi awali wa akhirih. Ketika kita berdoa, kaifiyahnya, tata caranya menurut sunnah Rasulullah SAW itu selalu harus diawali dengan hamdalah dan sholawat. Jadi kita baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala. Pokoknya susunan kata-katanya macam-macam gitu, tapi intinya baca hamdalah dan sholawat, baik di awal maupun di akhir ya. Juga termasuk sunat di waktu sesudah sholat al-mukthu fi musallahu hatta yaqumal imam. Bagi makmum jangan bangun dulu sebelum imamnya bangun. Jadi kalau imam udah pindah, udah bangun, baru kita sunat bangun. Kalau imam belum bangun jangan bangun dulu. Itu kalau kita menurut mengikuti sunnahnya. Yang terakhir al-insirafu ila jihati hajatihi. Ketika kita meninggalkan tempat sholat kita, itu kita pilih arah kemana kita ada sesuatu yang kita perluin gitu. Umpama mau ke toko atau mau mampir atau apa gitu, sesuai. Jadi tidak harus ke kanan atau kiri berdasarkan hajat kita. Kalau memang tidak diperlukan apa-apa, wa illa fa'an yaminihi, kita keluar dari tempat sholat itu harus memilih arah kanan dulu. At-tayammun, mendahulukan ke kanan arahnya, baru nanti balik arah nggak apa-apa. Demikian hadirin masalah-masalah yang kaitannya dengan sunnah-sunnah sesudah selesai sholat. Sekali lagi, adapun tertibnya atau susunannya atau kaifiyah tata caranya itu kita ikutin yang sudah biasa dilakukan aja gitu ya. Kalau sholat subuh ini, sholat maghrib ini. Nah, kecuali kalau seperti kita di sini ada sholat maghrib, ada pengajian sesudah sholat maghrib, tentunya harus kita perhitungkan waktunya ya, supaya wajib belajar itu hukumnya wajib, sementara wirid hukumnya sunnah gitu. Jangan yang wajib dikalahin gitu ya. Kalau memang ada kegiatan belajar atau menurut taklim gitu. Baik hadirin, besok atau yang akan datang kita akan melanjutkan bahasan kita, yaitu babu makruhatis sholah. Bab tentang makruh sesudah atau makruh di dalam sholat. Hal-hal yang makruh di dalam sholat, yang kita ini kalau bisa dihindari ya. Sebab kita disuruh betul-betul menjaga sholat kita. Hafizu ala sholawati, jagalah sungguh-sungguh ibadah sholatmu itu gitu.